Ya, selamat datang di channel GW Entertainment bersama aku Gunawan Wibisono alias Donggun. Kalian bisa panggil aku Donggun di kolom komentar ya. Di sini di channel GW Entertainment ini aku bakal berbagi sharing-sharing ke kalian tentang drama-drama Korea. Secara aku adalah penggemar berat K-drama dari tahun 2007. For your information aja gitu kan. Jadi di channel ini pastinya akan membahas tentang drama-drama seru seputar review dan fakta-fakta menarik di balik drama itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube GW Entertainment, semoga kiranya kalian berkenan buat subscribe channel YouTube aku biar aku semangat lagi untuk memberikan review-review drama menarik buat kalian. Kok agak belibet ya ngomongnya. Oke. Kali ini aku akan membahas tentang drama Lies of Lies. Drama pertama yang aku review setelah aku memberanikan diri di depan kamera buat YouTube, khusus buat kalian semua para pecinta K-drama. Yang pertama, drama Lies of Lies sendiri itu menceritakan tentang sosok seorang perempuan yang hidupnya tuh melodrama banget. Dia itu sejak episode awal kita diperkenalkan dengan karakter Ji Eun-soo yang menderitanya itu begini kawan-kawan. Dia itu tertuduh menjadi pembunuh suaminya sendiri, dan setelah itu dia harus merelakan diri di penjara karena sang mantan mertua tidak ikhlas dengan kepergian anaknya, dan dia sampai 10 tahun di penjara. Dan saat masih di penjara itu dia sebenarnya lagi hamil, dan dia melahirkan di penjara, membesarkan anaknya di penjara selama beberapa bulan. Namun sebenarnya sih ada yang mau menolong si Ji Eun-soo ini, tapi karena memang orang tua mantan mertuanya ya yang seorang cebol, seorang konglomerat, jadi akses untuk membantu Ji Eun-soo ini selalu diblokir alias dihambat sama sang mertua. Jadi di sini Ji Eun-soo ini nggak bebas dan dia mendekam di penjara selama 10 tahun lamanya. Namun saat ingin mengungkap kebenaran di balik perjuangan dia untuk bebas, perlahan-lahan orang tua dari Ji Eun-soo ini satu persatu orang tuanya ya, kok dibilang ayahnya itu meninggal karena memang si mantan mertuanya ini dendam sekali kepada dirinya, dan dia harus kehilangan ayahnya yang tertabrak mobil dengan sabotase dari sang mertua. Kemudian setelah itu ada seorang reporter yang bernama Kang Jimin. Dia ingin membantu Ji Eun-soo untuk bebas dari penjara, tapi akses untuk membantu Ji Eun-soo ini selalu tidak menemui kemudahan. Dia nggak pernah jumpa ini kawan-kawan sama Ji Eun-soo. Jadi setelah itu dia merasa gimana ya, udahlah itu gak usah dibantu gitu. Setelah mertua dari Ji Eun-soo ini memberikan pangkat kenaikan jabatan untuk si Kang Jimin. Jadi Kang Jimin ini yang awalnya reporter biasa, dia diangkat jadi seorang koresponden. Dia pindah ke kantor yang lebih baik. Jadi di situ dia udah nggak berpikir lagi untuk membantu Ji Eun-soo karena dia berpikir sia-sia. Selama ini dia nggak pernah ketemu sama Ji Eun-soo, dan Ji Eun-soo juga di awal-awal dia nggak mau dibantu menurut si Kang Jimin. Nah setelah itu namanya nggak drama Korea kalau memang mereka ini nggak dipertemukan gitu. Jadi si Ji Eun-soo ini setelah keluar dari penjara, dia kemudian bertemu sama Kang Jimin lewat sebuah jalan cerita lah kalau dibilangnya. Dan flashback lagi, ceritanya ini tentang anak Ji Eun-soo. Setelah kematian sang anak, yaitu sang anak yang merupakan suami dari Ji Eun-soo, sang mantan mertua
ya memang itu jahat banget. Ibu mertua kayak gini nih harus dibasmi nih kok gini. Kalau mantan mertua kayak gini jahat ya ini kalau menurut saya gitu. Tapi enggak lah, itu just kidding aja buat kalian. Nah kemudian mantan mertuanya ini dengan sok baik datang ke penjara. Dia menawarkan sebuah penawaran yang menarik untuk Ji Eun Soo, dan dia bilang kalau dia bersedia membesarkan sang anak karena sang anak ini, sang cucu ini adalah keturunan terakhir. Dan sebenarnya Ji Eun Soo ini nggak rela memberikan anaknya ke sang mertua, mantan mertuanya eksar kan. Sang mertua malah membuang sang anak ke panti asuhan. Sebenarnya itu masih beruntung ditaruh di panti asuhan karena dia menyuruh sang sekretaris yang ternyata untuk membunuh sang anak. Tapi karena kemanusiaan, sang sekretaris hanya membuangnya ke panti asuhan. Dan dari situ reporter Kang Jimin ini ternyata tidak memiliki anak dengan istrinya, dan dia mengadopsi si anak dari Ji Eun Soo. Sampai di situ. Kemudian setelah Ji Eun Soo, namun lihainya sang mertua ini mengatakan kepada Ji Eun Soo, dia mengirim selama di penjara itu, selama sebelum bebas, mantan mertuanya ini mengirim foto-foto anak yang dikira oleh Ji Eun Soo adalah anaknya. Padahal setelah bebas, Ji Eun Soo mengetahui fakta bahwa anak itu adalah anak dari pembantu yang bekerja di rumah mantan mertuanya. Gimana guys, sakit hati banget guys. Dan dia kebingungan, di mana sih anaknya. Dia mendatangi mantan mertuanya itu. Dia menanyakan di mana anaknya, dan mertuanya hanya bilang, begitulah logika dunia. Jika kamu mengambil milik orang lain, maka kamu juga harus kehilangan. Gitu. Kalau menurut bahasaku ya kan. Jadi sampai di situ Ji Eun Soo sebenarnya geram, dan dia sebenarnya mencekik leher mantan mertuanya itu. Tapi ternyata namanya orang kaya ya kan, nggak mungkin nggak punya bodyguard ya kan. Jadi setelah itu Ji Eun Soo-nya keluar, ditendang. Setelah itu dia bertemu sama reporter Kang Jimin, dan disinilah dia perlahan-lahan mengetahui bahwa si reporter ini ternyata adalah ayah angkat dari sang anak, si Woo-ju. Woo-ju ini sudah diadopsi oleh Kang Jimin, dan Kang Jimin yang awalnya masih memiliki istri, ternyata istrinya selingkuh. Dan di situ Kang Jimin membesarkan anak dari Ji Eun Soo sendirian, dan dari sini Ji Eun Soo memulai kebohongan yang baru. Dia berpura-pura mencintai Kang Jimin demi mendekati sang anak. Oke, jadi itu review singkat. Sebenarnya nggak singkat ya, padat juga, panjang juga, tapi itu paling hanya kalau kalian menonton hanya di beberapa episode awal aja. Sampai episode 6 itu udah ketahuan ya. Jadi kalian harus nonton pokoknya. Jadi setelah itu apa yang aku review? Aktris yang bermain di drama Last of Us ini adalah Lee Yuri. Lee Yuri itu merupakan aktris yang udah sering dapat Baeksang atau award. Dia membintangi drama seperti Hide and Seek dan juga My Father is Strange, dan dia selalu mendapat penghargaan karena aktingnya yang memukau, dan aku juga kasih jempolan buat akting Lee Yuri. Selain itu ada aktor Yoon Jung Hoon yang di sini memeranin karakter reporter Kang Jimin. Di sini karakternya itu dingin, tapi sebenarnya dia itu orangnya hangat dan baik hati. Setelah itu ada mertua jahat. Nggak enak kalau nggak ngomongi karakter antagonisnya ada dong. Antagonisnya ini adalah mantan mertuanya yang diperani sama aktris senior Lee Il Hwa. Di sini kalian greget pingin nonjok banget ini mertua ini. Mantan mertua ini manusia kok kayak gini ya. Oke, itu dari segi pemain. Mungkin dari situ cukup review drama Last of Us dari aku. Buat kalian yang pingin di review dramanya bisa juga kirim di kolom komentar di bawah ini. Bagi yang udah subscribe, aku ucapkan thank you so much, kamsahamnida. Dan bagi yang belum subscribe, aku mohon agar kalian berkenan subscribe biar aku semangat lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.